semuanya. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Salam kenal buat kita semua. Salam sehat, salam semangat semua. Nah, kita hari ini akan kembali adalah sebelum kita mulai anak-anaknya setelah memiliki doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita untuk menambah kita rasa cinta tanah air, namanya kita terlebih dahulu menyanyikan lagu-lagu nasional. Baik, pertama ya. Lagi ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik anak-anak kalian. Ya, yang berikutnya Bapak ingin meminta kehadiran kalian akan hari ini. Yang Bapak panggil namanya boleh tunjuk tangan. Tapi ingat ya. Sultanila, Yeni Eka Putri, Hadir, Pak. lewat ya. Hadir, Pak.
Delita, Cynthia, Manado. Mari Pak. Oke, baik. Nah, pada hari ini sebelum Bapak melanjutkan materi hari ini, Bapak ingin membahas terlebih dahulu latihan yang kemarin kita sudah membahas di bab sebelumnya tentang analisis data yang dimana yang kita dapat kita simpulkan yaitu salah satunya kita dapat menganalisa memilah-milih mendefinisikan mana data yang ini dipakai baik data pokok dan data tambahan. Nah, lanjut ya. Ya, ini Bapak akan tampilkan materinya. Berpikir komputasional di kelas 85 API, yaitu tentang topik yang kegiatan artifisial. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, ini ada Bapak, tapi dulu pertanyaan buat Anda, ada dua pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang pengertian berpikir komputasional? Apa yang Anda tahu tentang pengertian berpikir komputasional? Ada? Biar ada tulisan. Ada? Berarti ada? Masukkan ya. Yang Anda tahu? Belum ada? Belum ya, tambahkan itu baru. Yang pertama. Yang kedua, konsepnya tahu konsep dan komponennya. Belum ya, karena ini kan makin baru lah. Biar kalian lebih memahami, maka akan menunjukkan ini ada video. Kalian amati video pembelajaran dari Bapak, kalian amati, kalian pahami nantinya apa sih sebenarnya yang kita pelajari materi hari ini tentang berpikir komputasional. Nah, ini ya. Nah, mari kita simak video berikut bersama-sama. Kita ulangi ya, ini ada penjelasan suaranya tidak masuk apa
Tahunan ya. Computational thinking. Hai teman GC, coba dengar apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca TV, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya pengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu tidak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan dengan kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka.
Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu di hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Lalu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Nah, itu apa nih? Pertanyaannya nih, dari soal yang ini. Bapak anak mana kan yang dimaksudkan terang? Sebenarnya apa? Yang kalau kalian memahami ya, yang mana? Apakah anak yang ingin pergi ke museum atau B anak yang ingin pergi ke restoran, ini anak yang ingin pergi ke hotel atau yang lain yang mana pun boleh? A. Ayah A. Yang B ya? Ayah B. Yang B ya? Ayah B. B. Kenapa itu ya B? Ya. Biasanya dia ke restoran dulu. Keperluan. Nah, boleh. Ya apa-apa ya? Kalau yang bukan yang lain, teman boleh nggak apa-apa. Ayah B ya. Yang sama. Ya. Udah, iya ya. Ya, ya. Ya, kita lihat ya, jawabannya apa ya. A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba. Nah, jawabannya adalah A. Dulu ke museum. Kalau dari peta tadi itu A, jawabannya tepat. Yang benar, bisa nih, tapi jaraknya nggak jauh ya, apa ya? Jadi yang paling tepat adalah museum. Saya menjawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, itulah dia video singkat tentang materi kita tadi. Berpikir komputasional. Ada perlu penambahan yang Bapak ambil yang hitungan yang tadi. Kita lihat video yang sama-sama. Yang itu apa? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, setelah kalian lihat nonton video, kalian pasti ya bisa menjawabnya kan? Kira-kira apa? Berpikir. Komputasional. Proses berpikir yang menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ya, tepukan dulu. Yang ini penggunaan lanjut ya. Nah, ini ada yang kita pelajari di luar penelitian yaitu ada 4 sebenarnya. Yang pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional dalam bahasa Inggris. Yang kedua boleh dibacakan. Mengidentifikasi 4 komponen berpikir komputasional. Nah, apa poin ya? Ya, Menganalisis permasalahan sehari-hari menggunakan pendekatan berpikir komputasional. nah terakhir ya kamu. Terkait
mengaitkan berpikir komputasional dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini ya, Bapak kita ambil kesimpulan yang tadi, yaitu berpikir bagaimana menyelesaikan masalah secara sistematis atau bertahap demi tahap. Nah, itu yang terakhir. Yang kedua, yaitu ada membantu manusia menggunakan latar penjelasan yang jelas terstruktur yang bisa dijalankan komputer. Nah, sama yang kita lihat tadi hanya 4 komponen yang kita lihat tadi, yaitu ada 4 yang bisa kita ambil kesimpulannya. Di komposisi memecahkan masalah, maka mereka menjadi bagian yang sangat kecil. Yang kedua, pola yaitu mencari kesamaan maupun perbedaannya. Nah, yang ketiga, atraksi mencari informasi penting saja dengan menyampaikan yang tidak perlu. Nah, algoritma juga itu menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Ada 4 lagi. Nah, ini konsep contoh di pokok itu. Contohnya nih, soalnya menyusun acara sekolah. Nah, komposisinya apa? Komposisi atau bagian-bagian entitasnya yang dapat kita ini dibagi-bagi, yaitu yang dapat dipecahkan, yaitu tempatnya, pesertanya, posisi, makanannya apa, makanannya apa, jadi pakai lagi. Hanya ini tujuannya untuk lebih mudah dikerjakan. Nah, pola mengamati jadwal pelajaran contoh. Ada pola berulang, pola yang berulang, berarti pola yang selalu diulang-ulangi. Jadwal pelajaran, contoh jam istirahat, dan kita 2 kali itu diulang-ulang. Pelajaran itu materinya hari ini apa? Contoh dalam 1 hari Senin, yang pertama sama yang kedua matematika, yang keempat yang terakhir yang ke-6 matematika lagi. Itulah lihat kesamaannya. Yang istirahat ada perbedaan nggak kalau kita orang sama yang kedua nih sama nggak waktunya sama ya, sama ekor sama kah pelatihnya sama, lokasi tempatnya sama, pembimbingnya sama. Nah, itu ada lebih mempermudah tujuannya untuk mempermudah untuk memperkirakan yang efisiensi waktu yang singkat. Jadi kita bisa mendefinisikan atau menentukan pola ini. Yang ketiga, abstraksi. Contoh, peta kota hanya menampilkan jalan utama, bukan semua detailnya. Jalan kayak map ini contohnya, jalan utama map. Intinya tuh fokus pada informasi yang untuk tujuan. Kalau ini contoh yang
pernah kalian buka di smartphone atau di media digital, nah itu kan luas tuh. Ada banyak informasi yang kita dapat selain arah penunjuk jalan. Ya, selain itu apa lagi? Ada tempat-tempat atau titik-titik rawan macet di bawah. Yang namanya macetnya warnanya merah. Namanya macet minyak merah ini. Jalan aja macet. Informasinya adalah apa? Tempat-tempat penelitian SPBU minyak bahan bakar yang ada buat nama jalan. Selain jalan apa? Jalan ada lagi yang lain. Banyak informasi yang kita dapat di net ini ya contohnya. Tapi semua itu tidak perlu kita jelaskan dari awal sampai akhir. Tapi intinya apa? Contoh kita berangkat dari orang dari rumah ke sekolah. Kan nggak perlu ditambah dari awal ke akhir. Gambaran umumnya apa? Itu ya akhlaknya. Oh, intinya saya mau tidur, persiapan, pagi-pagi, pakai ini, baju, sarapan, berangkat ke sekolah, mau berangkat ke sekolah yang mau naik kereta, boleh berangkat ke sekolah. Gitu. Yang sampai ke tujuan ke sekolah. Ya kan, itu aja. Mau dia naik kereta maupun pokoknya berangkat dari rumah ke sekolah. Itu dia intinya. Nah, yang lain yang itu algoritma. Intinya urutan laksanakan lebih apa ya, bahasa lainnya yang masuk akal ya, apa ya, yang dapat diterima oleh akal manusia ya, akal ini menyelesaikan masalah. Contoh laka membuat mie instan, nyomil. Kalau emailnya nyomil, kalau bahasa Indonesia instan. Nah, itu yang dijelaskan prosesnya di awal ke akhir. Jadi dengan atraksi gambarnya ya. Kalau algoritma dijelaskannya secara detail yang jelas dari awal sampai akhir. Kalau atraksinya gambaran internetnya. Kalau kayak pelajaran bahasa Indonesia itu namanya indoktif ya, wisatanya ya, ya. Kalau di internet indoktif wisatan wisata itu namanya atraksi. Kalau algoritma dia wajib diturunkan ya dari awal sampai akhir secara jelas dan pasti. Sama tadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari menuntut suatu makanan, menyelesaikan soal, membuat secara belajar, kemudian memakai pola berpikir konstitusional. Jadi semua proses yang kita jalani ini semua ada kaitannya mulai dengan berpikir konstitusional. Secara berjalan pun ini rupanya ya. Selama ini yang kita lakukan itu ya itu saja. Tapi kan nggak tahu ya. Sebenarnya yang sudah kita lakukan itu kemarin ya itu ya. Tanpa kita sadar di hal itu.
Nah, yang terakhir yaitu kenapa? Tentang kaitan berpikir motivasional. Ya, kan? Ini tujuan pembelajaran yang terakhir, yang poin 4. Pembahasannya, kaitannya apa intinya order yang kegiatan aku itu yang atau namanya juga bahkan AI, kegiatan artifisial. Sebenarnya kalau bahasa komputer itu kegiatan buatan, dia memang dibuat, dirancang memang kegiatan buatan, yang memang dibuat manusia. Poin-poinnya maka ambil ada beberapa dari berkarya, yaitu ukurannya berpikir operasional kepada jasa coding dan AA itu ya kegiatan yang komponen berpikir dalam coding, ukuran berpikir operasional dalam coding, kepala penting dalam penting dalam kegiatan coding sebagai alat membuat kegiatan artifisial. Jadi inilah beberapa gambaran yang Bapak ambil kesimpulannya. Hubungannya apa kaitannya dengan berpikir operasional dan coding. Nah, ada pertanyaan sebelum Bapak melanjutkan dengan ini, ada yang mau bertanya silakan, boleh tunjuk tangan. Ada? Kan? Nah, Bapak coba ya, Bapak tunjuk ada jawab. Ada memastikan ada memang benar paham. Ya, ini loh. Coba dulu bahwa tentang tentang komponen begitu operasional. Yang pertama ada dekomposisi, abstraksi. Jadi tahunnya ya. Pertama ada dekomposisi, kedua Ya. abstraksi, ketiga pengenalan pola, keempat algoritma. Nah, coba bertanya saya. Yang oposisi. Contohnya apa nih? Yang kita bahas tadi. Menyusun acara sekolah. Ya. Contoh. Yang kedua apa ini? Yang oposisi. Yang kedua abstraksi. Contohnya apa? Contohnya tadi kayak tentang Google Map. Ya, yang lain Menceritakan ke kawan cerita liburan, ambil intinya aja. ya ini kalau kita letakkan awal bertanya, coba teman kalian di berliburan kemana? Ampun, tanya perlu yang melihatkan kita itu ya apa aja itu nggak perlu pokoknya itu ampun ya kan. Nah, terima kasih yang berikutnya coba ya Bapak lihat ketiga pola apa kontennya konten tadi yang itu ya maksudnya yang pengenalan pola. Nah, kemudian contohnya apa? Ya, pada anak contohnya apa? Coba dulu. Contohnya
seperti peletakan pengepungan. daftar itu Pak. Ya, kalau bentuk rumah gimana? Boleh nggak ya kawan-kawan? Bentuk rumah atau bentuk jendela. Setiap rumah bentuk jendelanya kita sama, kita berbeda. Itu contohnya. Ya, ya, ya. Oke, kalau kata yang namanya ini atau rumah dulu, betul nggak paham? Karena bapak lihat nggak, ya jawab ya. Nah, yang terakhir yang itu algoritma siapa ya? Siapa ya? Kita belum jelas dulu ya, bapak. Cek dulu, tahu nggak ya? Coba dulu berikan satu contoh konteks yang lainnya. Konteks algoritma itu apa itu? Contohnya pas mama lagi suruh kita untuk belanja, Nah, itu mama pasti bakal kasih list belanjaannya. Yang di sini itu ada misalnya telur, minyak makan, ikan, ayam. Tapi biasanya kalau algoritma itu kita menyelesaikan masalahnya itu dengan berurutan, dengan langkah-langkah penyelesaian masalah. boleh bapak tambahkan ya sedikit ini. Ya, benar. Di warnanya belanja, ya, di warnanya. Kalau itu kan banyak apa namanya? Yang bahannya mau kita pilih. Jadi yang mana duluan kita jumpai, dia makan tas atau apa? Dia makan telur, ikan, oke. Jangan lupa pertama kali bilang pertama adalah sebetulnya tadi kita pilih. Maka yang kita yang goreng betul, yang goreng mau. Yang kedua telur, telur lanjut ikan. Yang terakhir adalah kopi. Kopi sebetulnya dekat dengan api. Tempat kita membayar, baru kita keluar. Itulah ya. Ini detailnya itu ya. Apa ya? Konsepnya. Baik ya. Jelas ya. Jelas ya. Paham? Anak-anak semuanya. Paham? Mana semuanya nih? Oke. Nah, ini ya. Sebelum kita lanjut ke ASN meminta penilaian pada hari ini, yang penilaian materi kita ini lah kalau dia ada mulai kemarin baiknya kita akan bapak memberikan sebuah teknik dulu ya, ya kemarin dulu ini boleh kalian sama-sama kita sama-sama kita ikutin ya, sama-sama ya. Sebaiknya ini mengira dulu ya, begini dulu ya, dan yang lebih kali ya aku ini memang yang lain aku ya sebenarnya jika ada aku kita ikuti sama-sama. Siap ya, siap ya. Dua, tiga. Ini tenang. Nggak apa-apa ya.
Ya. Lagi. Ya. Lagi. Oke. Kita dulu. Ya. Sudah kayak apa? Tenang. Ini kan yang mana ya? Ini kayak. Jadi itu belajarnya keimbangan otak menjawab otak ini. Kita ada keimbang yang lebih konsentrasi. Nah, baik ya. Selanjutnya ada Bapak sebelum membuat penilaian, Bapak akan membagikan dulu dengan kelompok, karena tugasnya kelompok ya. Kita bagi ya, kelompoknya ada 4 nih. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. 1, 2, 3, dan 4 ya, 4 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok Bapak kasih soal yang Bapak kelihatan, yang Bapak kelihatan, kalian jawab dengan baik ya, yang baik yang benar ya. Kalau baik tapi yang benar utamanya yang baik yang benar ya. Masing-masing kelompok Bapak kasih soalnya, kalian jawab, yang nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan ya. Kita ya. Nah, nomor 1 mana nih? Dan orangnya ya. Kami nomor 1 ya. Nomor 1, nomor 2. Ini kalian mana? Nomor 2. Kita orang 5. 3. Nomor 3 mana? Nomor 3. Nomor 4 ini ya. Ini. Baik ya, Bapak hati ya. Nanti kalian
Itu ya, nama kelompoknya, namanya. Lalu kalian jawab, Bapak Atin waktunya. Dinamik aja ya. Namanya kayak ini kelompok 4, ini kelompok 3. Ini kan, ini kalau ini satu ya kan. Nah, boleh juga kalian buat kayaknya boleh buat ternyata ya biasa. Maka ini ya. Nah, kita akan Bapak ingin kalian untuk menyampaikan tetapi kalian ke depan dan semuanya ya, jangan hanya satu kelompok atau semua lah ya ini patokannya ya, kelompok pertama ini ya, kelompok satu. Saya berikan dulu kalian dulu. Silahkan. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami tadi. Soal pertama, informasi apa yang paling penting untuk menentukan rekomendasi materi? Jawabannya, nilai latihan siswa dan tingkat pemahaman terhadap materi. D. Algoritma. Soalnya, tuliskan langkah-langkah sederhana agar aplikasi dapat memberikan rekomendasi. Jawabannya, yang pertama, mencatat nilai latihan siswa. Yang kedua, mengelompokkan nilai tinggi dan rendah. Yang ketiga, menentukan materi yang sesuai. Yang keempat, menampilkan rekomendasi materi. Itu saja jawaban kami. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 yang kelompok 2. Ayo. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami dimulai dari soal 1. Sebutkan 4 komponen berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, kelompok 3. Halo semuanya.
sini kami berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dan komponen berpikir komputasional. Langsung saja dimulai dengan soal nomor 1. Pertanyaan yang pertama adalah tuliskan 2 bagian masalah dari kasus tersebut. Jawabannya adalah 1. Mengumpulkan nilai latihan siswa. Yang kedua, menentukan materi yang sesuai dengan nilai tersebut. Nomor 2. Pola apa yang dapat ditemukan dari nilai siswa? Jawabannya adalah siswa dengan nilai rendah membutuhkan pengulangan materi, sedangkan siswa dengan nilai tinggi dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, kita tanya. Nah, itu saja presentasi dari kelompok 3 ini. Cara sekarang mau misalkan ya. Nah, kelompok lahir. Nah. Orang. Selamat siang semuanya. Tujuan kami berdiri di sini adalah untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang konsep dan komponen berpikir komputasional. Pertanyaannya akan dibacakan oleh teman saya Rizky. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Komputasional, jawabannya adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir logis terstruktur untuk menyelesaikan masalah agar dapat dipahami oleh manusia maupun komputer. Sekianlah hasil dari diskusi kami. Jika ada kata-kata dari teman saya yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Ya. Nah, kalau Bapak lihat ini hasilnya kelompok hasil PKI-nya ini kelompok 1, 2, 3, 4, sangat baik ya semua. Bapak akan kami ya sangat memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Ya, kita berikan dulu uang ya, ya ini kita beri dulu hadiah ini. Yuk, sama-sama ya. Yuk, uang. Wah, kemudian melakukan hal ini Bapak ucapkan dengan ucapan terima kasih wassalam.